Hari yang paling menyenangkan yaitu berkumpul dengan teman-teman kantorku. Acara ini rutin kita lakukan setiap 1 tahun sekali ya, Halo gengs. teman-temanku semua, apa kabar? Sekarang aku berada di kegiatan kantor aku. Hari ulang tahun diperingati 16 Desember setiap tahunnya. Oke, kali ini sambil menikmati acaranya, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku, bagaimana aku bisa masuk di tempat kantorku bekerja ya, gengs. Dari kecil aku tumbuh di keluarga yang kehidupan orang tuaku itu sebagai petani. Mau tidak mau, aku harus membantu kedua orang tuaku setiap harinya ya, gengs. Karena keluarga kita jauh dari kata mapan. Pulang dari sekolah, biasanya aku cari mamaku di hutan ya, gengs. Mencari sayuran untuk dijual kembali. Biasanya yang aku cari itu sayur pakis, sayur bayam, sayur daun ubi, dan sebagainya ya, gengs, yang bisa dijual. Dan biasanya juga aku cari sayur rebung. Yang paling aku tidak suka mencari sayur rebung, karena habis mencari sayur rebung biasanya kulit-kulit itu bisa gatal-gatal ya, gengs. Selain mencari sayur-sayuran untuk menambah bekalku sekolah, kegiatanku biasanya ke kebun dan ke sawah. Kalau waktunya sudah metik coklat, pasti aku dan adikku selalu ke kebun. Kebunnya kita itu gunung ya, gengs, jadi tidak datar. Dari petik coklat, bersihin pohon coklat, sampai belah coklat kita semua, gengs, karena orang tuaku itu jarang sekali mencari pekerja. Kalau sudah selesai di kebun, biasanya kita sudah turun sawah. Kalau di sawah biasanya aku paras pematang, membersihin pinggir-pinggir pematang menggunakan cangkul, membantu orang tuaku traktor di sawah, cabutin padang-padang jagung yang biasanya kita bilang menjukut. Pekerjaan yang paling aku jengkel itu, gengs, menjukut. Apalagi kalau petakan sawahnya itu panjang, pasti sudah pikiran kapan tembusnya, kapan tembusnya. Belum lagi matahari yang cetar membahana, tidak ada tempat berteduh, serasa kayak mau muntah ya, gengs. Itu sebagian kecil pekerjaanku yang di sawah. Kalau dapat lagi orang tuaku menjual kayu bakar, pokoknya siksanya minta ampun ya, gengs. Kayu yang baru tebang itu di bawah jurang kita ambil, besar kayunya sepelukan orang dewasa itu dibagi menjadi 3. Nah, kayu itu yang aku junjung satu-satu, gengs, dengan adikku. Pokoknya dari bawah jurang sampai kita dapat tempat motor untuk membawa kayu itu pulang ke rumah. Bisa dibayangin gak, itu kayunya masih basah, baru berat sekali, gengs. Biasanya kalau aku sudah dapat jalan, terus kayunya aku sudah turunin, kepalaku rasanya ringan sekali karena terlalu berat kayunya, gengs. Makanya dari semua itu pekerjaan yang aku jalani, aku ingin merubah nasib. Setelah lulus SMA, aku dikasih 2 pilihan sama orang tuaku. Aku boleh kuliah, nanti biayanya pelan-pelan diikuti oleh orang tuaku. Tapi kalau aku juga tidak lanjut sekolah, orang tuaku tidak memaksa ya, gengs. Karena aku lihat perjalanan hidup seperti itu, jadi aku tidak mau seperti itu seterusnya. Jadilah aku pilih untuk lanjut kuliah ya, gengs. Aku lanjut sekolah dan selesai dalam waktu 3 tahun. Selesai kuliah, sebelum ijazahku keluar, aku sudah mulai mendapatkan pekerjaan. Waktu itu gajiku 500.000, gengs, 1 bulan. Sudah senang sekali hatiku mendapatkan gaji walaupun sedikit tapi berharga sekali. Setelah 10 bulan bekerja di sekolah, aku mendaftarkan diri menjadi banker. Aku mendaftar di 2 tempat yang berbeda ya, gengs. Di banker A aku mendapatkan panggilan untuk wawancara awal, namun posisi aku berada jauh di tempat kantornya ya, gengs. Jadi aku tundalah untuk besok hadir ke sana, tapi yang bersangkutan sampaikan tidak boleh, katanya harus hari ini datang ke sana. Jadi karena tidak bisa hari ini, aku batalkan. Tapi ternyata keesokan harinya aku ditelepon kembali dan ditanya apakah sudah berada di posisi di Palu. Karena kemarin dia bilang tidak bisa, jadi aku tidak ke sana ya, gengs. Aku menangis karena aku rasa kesempatanku sudah tidak ada lagi. Kalau aku buru-buru ke sana sudah tidak bisa juga, gengs, karena tempatnya jauh. Aku menangis terseduh-seduh di sekolah, gengs, sampai guru-guru itu menyemangati aku, bilang sabar lu, pasti ada peluang. Tapi ternyata Tuhan itu maha baik. Di sela-sela aku menangis, ada telepon di banker B, gengs. Aku ditelepon untuk wawancara awal, tapi pada saat itu pas sekali hari Jumat, aku pakai baju olahraga, sepatu olahraga, habis senam ya, gengs. Dan pada saat aku ditelepon, harus pada saat itu juga
datang ke sana untuk wawancara. Hatiku bercampur aduk antara senang, sedih, dan bingung karena posisinya aku tidak bisa lagi untuk ganti baju pulang ke rumah. Waktunya sudah mepet sekali karena dari tempat sekolahan aku bekerja ke tempat wawancara itu kurang lebih 1 jam. Jadi aku pasrah aja, aku berangkat ke sana dengan motor pinjaman karena aku pakai motor peku-peku ke sekolah, gengs. Aku ke sana berpeluh-peluh pakai baju olahraga, pakai celana training, sepatu kets, dan lucunya lagi aku tidak tahu jalan. Untung ada pegawainya di situ yang baik hati menuntun aku dari telepon. Waktu itu aku masih pakai handphone kulu-kulu ya, gengs. Sesampainya aku di hotel tempat wawancara, aku kaget sekali, gengs, melihat teman-temanku yang ikut wawancara cantik-cantik sekali. Pokoknya mereka itu pakai stocking, pakai blush on, pokoknya lengkap, gengs. Aku jadi malu, jadinya aku sampai di sana cuma berdiri di pinggiran kamar mandi. Tapi aku dipanggil-panggil untuk bergabung sama mereka. Aku malu, gengs. Tetap aja aku berdiri di samping toilet itu, gengs, sambil menunggu waktunya aku untuk diwawancara. Dan tiba waktunya aku untuk diwawancara ya, gengs. Pada saat itu aku ditanya-tanya seperti yang lainnya juga. Tapi terakhir aku sampaikan aku minta maaf karena kostumku tidak memenuhi standar. Setelah selesai wawancara aku mau pulang ini, gengs, tapi aku didekati oleh salah satu pewawancara di sana. Kata beliau, seandainya kalau aku lulus jangan lagi pakai baju seperti ini. Pokoknya aku senang sekali dengan antusias. Pokoknya aku bilang, baik Pak, saya tidak akan mengecewakan kalau seandainya saya lulus. Dan setelah melalui 4 tahap proses seleksi, yaitu wawancara awal, tes psiko, dan wawancara akhir, dan aku lanjut ke tes yang ketiga, yaitu wawancara akhir. Karena jurusan yang aku ambil pada saat kuliah yaitu akademi sekretaris dan manajemen perkantoran, jadi aku gunakan seragam aku yang sekretaris itu, gengs. Sesampainya di sana semua teman-temanku yang mau wawancara kaget, katanya aku dikira pegawai bank di sana ya, gengs. Itu aku lakukan untuk janjiku sama bapak yang aku tidak kenal ya, gengs. Setelah wawancara akhir selesai dan lanjut tes kesehatan, ternyata puji Tuhan aku lulus, gengs. Pada saat tahun 2011, 29 Oktober 2011, kebahagiaan yang bertubi-tubi aku terima karena posisinya aku lulus di tempat cita-cita aku mau bekerja. Dan di tanggal tersebut pas juga hari tanggal lahir aku. Dan yang lebih menyenangkan lagi, kita kan orang Bali ada otonan 29 Oktober itu pas juga dengan otonan aku ya, gengs. Jadi pada saat itu aku buat acara kecil-kecilan untuk keluarga dan teman-teman aku. Dan jadilah aku seperti yang sekarang, kesana kemari untuk membantu orang-orang ya, gengs. Itulah sedikit cerita perjalanan hidupku dari kecil dan perjalanan karirku ya, gengs. Semoga kedepannya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan harapanku bisa menyekolahkan anakku sampai sukses, bisa membahagiakan kedua orang tuaku, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik dan rendah hati, serta bisa selalu berkumpul dan bahagia dengan keluarga kecilku. Dan harapanku aku bisa menabung sebanyak-banyaknya agar aku bisa memberi sesuka-suka hatiku dan bisa jalan-jalan keliling dunia. Semoga tercapai ya, gengs. Oke, gengs, sampai di sini dulu videoku. Sampai berjumpa di videoku yang selanjutnya. Bye bye.